Dari Twitter namanya Tiong. Bib mau tanya, jika di akhirat nanti kita dihisap, ternyata hasil dosa dan pahala seimbang, apakah kita akan dihidupkan ke dunia lagi untuk dapat skor finalnya? Ini masih mending. Kemarin ada yang nanya, kalau nanti pahala dan dosa seimbang, apakah ada tendangan penalti gitu untuk menentukan. Ini masih mending nih. Tapi gimana tuh? Katanya misalnya pahala dan dosa seimbang. 50-50. 50-50. Nah kemana dia? Masuk apa apakah? Enggak. Masuk PSI atau masuk apa? Masuk kemana itu? Enggak, jadi sebenarnya walaupun ini sekaligus contoh bahwa pertanyaan ini kayak remeh, lucu. Tapi ini padahal dibahas di Quran, bro. Ada di surat Al-A'raf bahas khusus juga soal ini. Gimana? Jadi namanya ada Ashabul A'raf. Orang-orang A'raf. A'raf itu artinya puncak. Jadi orang-orang yang berada di puncak. Jadi orang-orang yang amal baik dan buruknya imbang itu dapat extra time. Ada perpanjangan waktu ya? Ada perpanjangan waktu. Kemana itu? Jadi dia nungguin yang lain dihisab dulu. Jadi dia ditaruh di puncak di antara surga dan neraka, dibiarin di sana, yang lain dihisab dulu. Jadi belum, akhirnya gimana ini? Jadi dia bisa ngelihat dan komunikasi dengan orang neraka dan orang surga. Jadi dia, wow, saya surga apa neraka ya? Jadi hidupnya deg-degan ya. Tapi maksudnya endingnya? Nah terakhir setelah semua dibagi, ini masuk surga, ini masuk neraka, nah baru orang ini dimasukkan ke surga. Oke. Tapi dimasukkan ke surganya karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah kepada mereka. Nah ini sekaligus menegaskan bahwa Allah itu sebenarnya pengen semuanya ke surga. Semua ke surga. Bahkan kalau 50-50 yang imbang tetap aja, dimasukin ke surga. Cuman yang biasanya pengen ke neraka, Anda sendiri. Jadi ya mungkin buat teman-teman ya, ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang berbuat maksiat tapi beribadah juga. Anda harus pinter ngitung nih. Udah sholat 10, berarti punya kesempatan berdosa 10. Karena kalau imbang, masuk surga juga, begitu. Tapi nggak bisa dihitung seperti itu kan? Iya, tapi kan kita sudah bahas, kalkulatornya Allah beda sama kalkulator kita. Itu teman saya dulu ada SD. Dia kalkulator gitu. Ya. Jadi dosa kamu berapa ke saya? Kok dihitung benar? Kalkulator. Oh, dia dosa sekali dihitung. Iya, serius, ada yang gitu. Nanti sekolah di mana? Ada kalkulator dosa. Langsung aja kita masuk matematika. Surga. Saya lebih tahu kan daripada Anda. Jadi menurut Anda yang paling sesat adalah? Karena itu mencari celah dan dijawab dengan baik. Oke, jadi sekali lagi menurut Anda yang paling sesat yang mana? Yang kedua. Yang kedua, yang dia bertanya kalau nanti pahala dan dosanya seimbang, itu masuk kemana? Itu. Kenapa menurut Anda itu sesat? Ya karena dia mencoba mencurangi Tuhan. Gimana? Kenapa mencoba mencurangi Tuhan? Ya enggak, bukan. Dia pengen supaya hidupnya hitung-hitungan. Kan kalau menyembah Tuhan harus dengan kasih. Bukan dengan matematika. Kok keluar dari mulut Anda? Itu seharusnya dari dia dong. Memang paling paham ilmu begini. Karena untuk menggoda kalian, kita paham. Ini daki nih, dakwah coki nih. Iya. Jangan. Makanya. Pergi Anda. Pergi! Enggak, tungguin saya. Apa? Ini apa? Bukan di kaos ini. Aduh, Bib, jangan ditanya-tanya, Bib, susah jawabnya. Ini I'm going to hell in every religion. Aku akan masuk neraka dalam semua agama. Karena saya agama aja nggak milih. Bukan, karena saya tidak percaya diri bahwa saya adalah orang yang baik akhlaknya. Enggak, tapi orang ngelihat neraka kan takut. Ini lihat kayak orang mau renang gitu. Iya. Dia mau loncat. Maksud, makanya pantesan dia nggak ada takut-takutnya neraka ya. Orang pandangan neraka hanyalah seperti lambang tracer itu, bro. Enggak, bukan, karena saya tidak percaya diri dengan akhlak saya. Jadi lebih baik kita rendah hati aja. Banyak bacot Anda. Ini adalah tipu daya, Tipu daya setan. dakwah coki. Going to hell again. Going to hell without angels check. Masuk neraka tanpa dicek Tanpa dicek, tanpa didita. Ya udah, buat Mas yang kedua tadi, biar Anda bisa menemukan jalan hidup yang lebih baik, Anda mendapat buku dari Habib Ja'far. Biar cepat habis dari penerbit. Dapat buku. Siapa yang bilang? Itu. Kan bagi-bagi buku. Ya udah, dapat buku. Ini
orang yang beramal pakai harta haram ya kayak dia. Buku-buku saya dia yang Cepet bagiin. habis, penerbit nanti kagum. Waduh, cepet habis buku Habib. Ternyata dibagi-bagi. Karena kalau gitu sampai ketemu di Pemuda Tersesat selanjutnya. Tersesat, oh tersesat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.